Media sosial di satu sisi emang keren banget ya, karena bisa bikin kita tetap terhubung sama teman, keluarga, bahkan orang-orang yang punya hobi atau minat sama dengan kita. Tapi di sisi lain, tanpa sadar ya, media sosial ini juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa kita merasa cemas, stres, bahkan depresi ya untuk lebih parahnya. Nah, kok bisa? Nah, media sosial itu sering banget bikin kita membandingkan hidup kita sendiri dengan orang lain. Mungkin yang kita lihat di Instagram atau TikTok misalnya, biasanya cuma momen-momen terbaik mereka. Padahal itu semua mungkin udah diedit atau diambil dari angle terbaik mereka. Kalau kita terus-terusan melihat kesempurnaan ini, kita jadi mikir, hidupku semua mereka ya. Dan pada akhirnya rasa minder dan gak percaya diri muncul di hati kita. Terus juga ada masalah cyberbullying. Kalau dulu mungkin bully lebih banyak terjadi di sekolah atau lingkungan. Sekarang sosial media itu lebih gampang terjadi. Komentar jahat, body shaming, atau mungkin gosip-gosip yang menyebar begitu dengan cepatnya. Buat korban ini bisa merusak mental banget. Bahkan sampai bikin mereka ngerasa sendirian atau nggak berharga. Terus juga ada lagi yang sering bikin kita gelisah yaitu FOMO. Istilah FOMO ini baru ya, fear of missing out. Fear of missing out ini kayak kita itu takut ketinggalan sesuatu gitu loh. Entah itu ketinggalan momen tertentu atau mungkin ketinggalan berita-berita terbaru yang lagi viral. Nah, itu yang sering terjadi. Dari masifnya informasi yang beredar di internet, updatean yang terus bertambah, informasi-informasi terbaru, kita kadang merasa takut kalau ketinggalan. Perasaan takut inilah yang disebut fear of missing out. Padahal itu hanya ilusi belaka ya. Karena tidak semua informasi yang kita serap itu berguna untuk kita. Dopamin yang dihasilkan dari konten-konten receh tersebut membuat otak memanipulasi kita seolah-olah kita itu butuh. Padahal nggak juga. Yang bikin parah media sosial itu kayak punya magnet ya buat kita untuk terus scrolling tanpa henti. Algoritmanya memang didesain supaya kita itu betah scroll terus. Tapi ini yang sering bikin kita lupa waktu. Akhirnya malah ngorbanin waktu tidur atau kegiatan yang lebih penting kayak olahraga atau ngembangin hobi atau kita belajar sesuatu hal baru. Apalagi kalau udah malam ya, scrolling sambil rebahan tuh biasanya jadi kebiasaan yang susah banget dihentikan. Padahal cahaya dari layar HP atau blue light ini bikin kita susah tidur nyenyak. Yang akhirnya ngefek ke mood kita dan kesehatan mental kita. Bangun-bangun rasanya kok capek banget, lemes, gelisah gitu. Nah, selain itu media sosial juga sering banget bikin kita terpapar berita negatif ya. Mulai drama seleb, gimmick, settingan lah, apalah, sampai isu dunia yang berat. Semuanya ini ada di sana. Kalau kebanyakan konsumsi berita kayak gini, nggak heran kita jadi gampang stres dan cemas. Dan yang nggak kalah penting, media sosial bisa bikin hubungan kita sama orang-orang sekitar, orang-orang nyata ya, jadi kurang berkualitas. Kita mungkin punya ratusan atau ribuan teman online. Tapi kalau nggak diimbangi sama interaksi nyata, kita bisa ngerasa kesepian meskipun kelihatannya terhubung di dunia maya. Jadi gimana dong solusinya? Ya sebenarnya simpel ya. Kita, saya dan kalian perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya. Dari membatasi waktu untuk bermain sosial media, screen time yang dibatasi atau dikontrol, unfollow akun-akun yang bikin kita insecure, dan coba deh detox dopamin digital sesekali ya. Yang paling penting jangan lupa nikmatin momen nyata bareng orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu udah ngerasa media sosial terlalu nguras energi dan bikin overthinking, ya nggak ada salahnya kalau kita melakukan dopamin detox digital. Atau kita mencari bantuan dan orang-orang yang profesional di bidang mental health ini. Ya intinya media sosial itu kayak pil mata dua ya, bisa bermanfaat kalau dipakai dengan benar, tapi juga bisa melukai kalau nggak hati-hati. Jadi yuk kita belajar bareng pakai media sosial biar nggak cuma connect secara online, tapi juga bahagia di dunia nyata.